Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada video kali ini saya mau mempresentasikan resume dari tugas UAS mata kuliah Sistem Transportasi. Sebelum lanjut ke pembahasan terkait materi resume, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Farianus Jahani. Saya biasa disapa Farli dengan NIM 2020-520029. Oke, baik, kita langsung ke pembahasan terkait materi resume. Jadi pada poin A di sini itu jenis pergerakan. Satu, sebab terjadinya pergerakan. Yang pertama ekonomi, yang kedua sosial, yang ketiga pendidikan, yang keempat rekreasi dan hiburan, dan yang kelima itu kebudayaan. Terus yang kedua, pergerakan tidak spasial. Pergerakan yang dicirikan dengan aspek tidak spasial. Jadi pada poin A, sebab terjadinya pergerakan. Yang pertama itu ekonomi, mencari nafkah, mendapatkan barang atau jasa. Terus yang kedua itu sosial, hubungan antara manusia. Yang ketiga itu pendidikan. Yang keempat, rekreasi atau hiburan. Yang kelima, kebudayaan atau agama. Pada poin B, waktu terjadinya pergerakan atau pekhor. Terus yang ke C, jenis sarana transportasi yang digunakan, jarak, umur, dan pendapatan. Terus yang ketiga, pergerakan spasial. Pergerakan yang dicirikan dengan adanya berkaitan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Ciri pergerakan spasial, yang pertama pergerakan orang, yang kedua pergerakan barang. Pada poin B di sini yaitu jaringan transportasi. Satu, pengertian jaringan transportasi. Yang pertama, definisi jaringan. Definisi jaringan yaitu suatu konsep matematis yang dapat digunakan untuk menerangkan secara kuantitatif suatu sistem yang mempunyai karakteristik ruang. Yang kedua, transportasi. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk menindakkannya. Yang kedua di sini 5 unsur pokok di dalam transportasi, yaitu dari yang pertama, manusia sebagai pihak yang membutuhkan. Yang kedua, barang yang dibutuhkan. Yang ketiga, kendaraan sebagai alat angkot atau transportasi. Yang ke C, yang ke D, lintasan sebagai prasarana angkutan yang berupa jalan raya, rel, alur pelayanan di sungai dan laut serta bandara udara. Yang kelima, organisasi atau pengelolaan angkutan. Yang ketiga, sistem jaringan jalan. Pada poin A, sistem jaringan jalan primer meliputi yang pertama, jalan arteri primer, yang kedua, jalan kolektor primer, yang ketiga, jalan lokal primer. Yang ke B itu sistem jaringan jalan sekunder. Yang pertama, jalan arteri sekunder, yang kedua, jalan kolektor sekunder, dan yang ketiga, jalan lokal sekunder. Yang keempat, klasifikasi jalan berdasarkan status atau wewenang pembinaan. Jalan dapat dikelompokkan berdasarkan status pembinaannya, yaitu yang pertama, jalan nasional, yang kedua, jalan provinsi, yang ketiga, jalan kabupaten atau kota, madya atau kota. Yang keempat, jalan desa, dan yang kelima, jalan khusus di bawah pembinaan penjabatan yang orang ditunjuk. Masuk pada poin C, integrasi moda transportasi. A. Pengertian moda transportasi. 1. Moda adalah bentuk atau jenis, sedangkan transportasi secara umum adalah suatu kegiatan memindahkan suatu orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan yang pertama moda. Moda adalah bentuk atau jenis,
sedangkan transportasi secara umum adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu, orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan transportasi atau tanpa sarana transportasi. Terus yang kedua, pengertian dari moda transportasi adalah jenis atau bentuk yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Terus yang ketiga, moda transportasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Terus yang ke-B, fungsi moda transportasi. Pengangkutan berfungsi sebagai faktor penunjang dan perangsang pembangunan dan pemberi jasa bagi perkembangan ekonomi. Terus yang ke-C, manfaat moda transportasi. Yang pertama, manfaat ekonomi. Yang kedua, manfaat sosial. Yang ketiga, manfaat politis dan keamanan. Yang keempat, manfaat kewilayahan. Masuk pada poin D, yaitu permasalahan transportasi. 1. Ledakan penduduk. 2. Masalah fasilitas dan pelayanan. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah politik. 5. Masalah sosial. Masuk pada poin E, yaitu perencanaan dan pemodelan transportasi. A. Perencanaan transportasi. Suatu proses yang tujuannya mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak atau berpindah ke tempat dengan aman dan murah. Yang ke-B, pemodelan dalam transportasi. 1. Model. Model adalah representasi dari realita dengan cara sederhana, mudah, murah, dan informatif. Model transportasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama model fisik, model grafis, dan model matematis. Yang ke-F, manajemen transportasi. Manajemen transportasi adalah sebuah proses perencanaan dan pengoperasian sistem transportasi ke arah peningkatan akses dan mobilitas, arus kendaraan, barang, dan orang yang maksimal dengan menghemat sumber keuangan dan energi sehingga menjaga mutu lingkungan dan kehidupan. Yang ke-G, sistem transportasi nasional. Sistem transportasi nasional atau Sitranas merupakan tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, serta transportasi pipa yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana yang saling berinteraksi membentuk sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, terpadu dan harmonis, berkembang secara dinamis. Sekian presentasi resume dari tugas mata kuliah sistem transportasi. Akhir kata dari saya ucapkan limpah terima kasih.